Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi menganalisis uji parametrik pada analisis komparasi. Adapun anggota kelompok yaitu saya, Eka Nadia Mega Octavia, NIM 220101096, dan adapun teman saya yaitu Putri Alfitrieni, NIM 22010101092. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada 7 materi. Yang pertama ada pengertian dari uji parametrik. Yang kedua, tujuan analisis komparasi parametrik dan asumsi-asumsi uji parametrik. Selanjutnya adapun jenis-jenis uji parametrik analisis komparasi, dan selanjutnya adapun langkah-langkah analisis uji parametrik, dan yang terakhir kita praktek dari aplikasi SPSS. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari uji parametrik. Apa yang dinamakan dengan uji parametrik? Kita akan membahasnya, yaitu uji parametrik teknik analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau lebih dengan syarat data memenuhi asumsi tertentu seperti normalitas dan homogenitas. Uji ini termasuk kategori analisis komparasi karena tujuannya membandingkan perbedaan antara kelompok atau kondisi. Jadi, uji parametrik ini datanya harus ada dua kelompok atau lebih. Ketika datanya hanya satu, kita tidak akan bisa menguji. Yang kedua yaitu tujuan analisis komparasi parametrik. Yang A yaitu mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Jadi misalnya ada dua kelompok A dan B. Nanti kita jumlahkan nilai dari kelas A, kita jumlah rata-ratanya, dan begitu juga kelas B, kita cari rata-ratanya. Apakah ada perbedaan dari nilai antara rata-rata kelas A dan kelas B? Selanjutnya kita menguji efek perlakuan atau metodenya. Metodenya itu sama apa tidak antara kelas A dan B, yaitu menilai apakah perbedaan yang muncul bukan sekedar kebetulan. Misalnya seperti ini, kelas A dan B itu kita cari kemunculannya dari suatu metode tersebut, itu bukan sekedar kebetulan, namun sudah kita rencanakan dari awal. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan berbasis data kuantitatif. Yang ketiga yaitu asumsi-asumsi uji parametrik. Untuk menerapkan uji secara cepat, beberapa asumsi yang dapat kita penuhi. Yang pertama yaitu normalitas. Distribusi data harus mendekati normal. Jadi distribusi nilainya itu, datanya itu tidak boleh jauh dari angka normal. Yang kedua, homogenitas varian. Varian antar kelompok harus sama. Dan yang ketiga, independensi. Data antar kelompok harus saling bebas, kecuali pada data berpasangan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu skala data, harus dalam bentuk interval atau rasio. Selanjutnya ada jenis-jenis uji parametrik untuk analisis komparasi. Yang pertama ada independent sample t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Contohnya perbandingan nilai kelas kontrol dan nilai kelas dari eksperimen. Yang kedua ada last t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan seperti hasil pre-test dan post-test dari kelompok yang sama. Dan yang terakhir ada pun one way ANOVA, yaitu uji ini digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih yang bersifat independen. Ketika hasil ANOVA disignifikan, harus dilakukan uji lanjut atau post hoc seperti Tukey atau Benforomi. Selanjutnya reposted measure ANOVA
digunakan untuk membandingkan satu kelompok yang diukur dalam beberapa kali pengukuran. Cocok untuk desain penelitian, localization, atau eksperimen dengan beberapa tahap. Sebelum kita melakukan uji SPSS, kita harus mengetahui adapun langkah-langkah analisis, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Jadi kita harus memastikan data itu lengkap dan sesuai skala atau tidak. Yang kedua, melakukan uji asumsi. Maksudnya yaitu kita harus melakukan uji asumsi yang berupa normalitas. Dan yang kedua, adapun homogenitas varian. Selanjutnya, kita harus memilih jenis uji optimal berdasarkan jumlah kelompok dan hubungan antar data. Dan yang keempat yaitu kita harus menghitung statistik uji menggunakan software SPSS atau Excel juga bisa. Dan yang kelima yaitu menginterpretasi hasil berdasarkan nilai P atau signifikasi. Dan yang terakhir yaitu post hoc atau jika ANOVA signifikan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Jadi sebelum kita praktek ke SPSS, kita juga harus mengetahui langkah-langkah analisisnya, itu datanya seperti apa, apakah datanya sudah lengkap apa belum. Setelah itu kita prakteknya tidak harus menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ketika laptop kita ngeblank, kita bisa juga menggunakan aplikasi Excel atau aplikasi yang lainnya yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Fitriani dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang independent sample t-test. Independent sample t-test adalah uji statistik untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan atau saling bebas, yaitu independen, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara keduanya. Di sini saya akan membandingkan hasil rata-rata belajar dari kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A yaitu rata-ratanya 75,8750, sedangkan yang kelompok B yaitu 87,0000. Artinya rata-rata hasil belajar kelompok B lebih tinggi dari kelompok A karena 0,44 lebih besar dari 0,00. Maka variansi kedua kelompok homogen, baris yang digunakan adalah equal variances assumption. Pada baris equal variances assumed diperoleh T hitung yaitu min 6,523, DF-nya yaitu 14, sig 2 Taylor yaitu 0,001, mean difference sama dengan min 11,125. Karena sig 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima.